Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Juga buat saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama untuk bersatu hati, satu pikiran, fokus kepada Tuhan. Tinggikan namanya, kita sembah Dia, karena Dia layak dipuji dan disembah. Kalau kita ada pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya ajak kita semua, satukan hati kita, naikkan pujian syukur kita kepada Dia dengan segenap hati kita.
kami mau datang beribadah kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anakmu yang ada di rumah ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan bagi anak-anak-Mu yang beribadah di rumah ataupun di mana saja. Kuasa-Mu mempersatukan kami supaya kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau dengan segenap hati kami dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Juga saudara-saudara yang ada di rumah, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Firman yang memberikan kepada kita kekuatan. Walaupun keadaan sekarang mungkin berat bagi kita semua. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi biarlah kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun ada
badai di tengah kita, kita mampu berdiri, kita mampu bertahan karena ada Tuhan bersama kita. Karena firman Tuhan yang akan kita dengar juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
kekuatan Allah turun atas hidup ini. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan sudah set sedemikian rupa. Allah kita adalah Allah yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Allah kita tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh waktu, oleh apapun, karena Dia Allah yang maha dalam segala hal. Itu sebabnya kita mau belajar tentang firman Allah. Kita yang sudah hadir di pagi ini, kita akan menerima perjamuan karena ini hari memang awal bulan, ya. Tuhan kiranya memberkati. Saya coba buka Alkitab kita. Saya akan baca dari 2 Raja-Raja yang ke-18. 2 Raja-Raja yang ke-18 ada sebuah kalimat atau kata yang coba menyentuh dan diingatkan. Coba ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dimanapun saudara berada di pagi hari ini. 2 Raja-Raja yang ke-18 dari ayat yang pertama saya baca begini, saudara. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Saya mau berhenti di ayat yang ketiga ini, saudara. Kalau memang saudara berkenan boleh baca itu ayat, itu perikop, saudara silakan baca nanti di rumah. Tapi saya ingin berhenti di ayat yang ketiga ini. Saya ulang baca begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan itu sudah mutlak harus benar di mata manusia. Saudara terima atau tidak? Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Saya berulang kali katakan, kita adalah orang yang berbahagia karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dalam kitab Roma kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan oleh kematiannya di Bukit Golgota. Siapakah kita sebenarnya? Tidak ada alasan untuk dibenarkan, tapi karena kasih karunia Allah kita dibenarkan. Jadi kita menjadi orang benar. Haleluya. Jadi saudara dan saya menjadi orang benar. Itu sebabnya harus hidup benar. Amin. Haleluya. Yang pertama, poin yang pertama itu. Yang kedua, saudara-saudara perhatikan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dia melakukan yang benar. Tapi yang benar itu harus tepat. Allah kita adalah Allah yang tepat. Allah gak pernah terlambat. Selalu tepat. Berkatnya selalu tepat. Tapi kita harus melakukan tepat. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya.
kok dimunculkan nama Daud? Padahal Hizkia di sini itu sudah jauh ke depan. Dari Daud turunlah ke anaknya namanya Salomo. Dari Salomo turunlah kepada anaknya, pecah kerajaan itu menjadi dua. Nah, saudara perhatikan, ini raja yang ada di Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Beda lagi dengan Raja Israel. Raja Israel itu adalah 10 suku yang sudah mencar dari luar Israel. Mereka membentuk sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Israel. Nah, 2 suku yang tinggal itu yang disebut Raja Yehuda. Dan sampai Yesus nanti ada di muka bumi, inilah yang dikatakan Raja Yehuda itu. Nah, Hizkia itu adalah Raja Yehuda, saudara. Jauh sebelum Hizkia, bapak leluhur, nenek moyangnya, yaitu Daud. Nah, ada apa dengan Daud, saudara? Kalau nanti kita perhatikan coba sekilas tentang Daud dalam Kisah Rasul yang ke-13, saudara. Kisah Rasul yang ke-13 ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan, yang melakukan seluruh kehendak Allah. Kok bisa dijuluki Daud itu seorang yang berkenan di hatinya Tuhan? Padahal Daud itu banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak pelanggarannya. Kenapa? Dari pembacaan ini ada sebuah statement yang sangat membanggakan seorang Daud. Padahal Daud memiliki kekurangan dan kelemahan. Dari sekian alasan yang bisa aku tangkap tentang seorang Daud, Daud itu disebut benar karena dia adalah seorang yang rendah hati. Nilai rendah hati inilah yang coba kita renung dalam hidup, agar kita bisa berkenan kepada Allah. Haleluya. Dari nilai kerendahan hati ini, apapun jabatan, apapun pangkat, apapun kedudukan kita sebagai orang benar di mata Allah, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, yang sudah dibenarkan oleh kematiannya di Bukit Golgota. Kalaupun diberikan sebuah kepercayaan, dipercayakan sebuah fasilitas dalam hidup ini, itu sebuah kepercayaan. Tapi nilai sebuah kerendahan hati itu harus tetap kita miliki.
agar bisa kita dijuluki, aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hati. Saya harap saudara dan saya harus berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa statement ini diulang di kepemimpinan Raja Hizkia jauh ke depan setelah Daud itu? Ada nilai apa sehingga itu selalu dikenang, selalu diingat, selalu dikenang? Ingat itu. Kira-kira begitu, saudara. Beberapa hari yang lalu kami ada di Cianjur, saudara. Karena salah satu yang dicintai oleh alumni SAC, bukan hanya alumni, mungkin banyak pejabat di GPDI yang sangat sayang dan cinta kepada sosok seorang hamba Allah yang sangat berkesan, luar biasa. Namanya Pendeta J.E. Awandatu. Setelah beliau meninggal, ditaruhlah berita itu di media sosial, di Facebook. Saya, saudara, aduh nggak berhenti-berhentinya semua. Jadi itu kisahnya tentang J.E. Awandatu, J.E. Awandatu, J.E. Awandatu. Ada kesaksian, ada kesaksian, ada kesaksian, ada kesaksian. Saya tangkap sebuah nilai. Dan saya salah satu yang mengalami dari pergerakan yang dilakukan oleh hamba ini. Saya salah satu ditangkap dari pelayanan. Saya jadi hamba Allah. Ada apa? Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan taruh di diri hamba Allah ini. Sehingga begitu banyak kesan, begitu banyak kesaksian yang diluapkan, disampaikan lewat media. Saya pikir dan saya tangkap, bagaimana dengan seorang Raja Daud ini? Nah, itu yang saya katakan. Dia seorang yang rendah hati. Di mana letak kerendahan hati seorang raja ini? Salah satunya yang saya pelajari, Daud itu bisa ditegur. Padahal pangkatnya dia raja, kedudukannya dia raja. Memang ada salah, ada kekurangan, ada kelemahan. Itu bagian dari hidup kita. Gak bisa kita pungkiri, siapapun saudara, apapun jabatanmu, kita tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau Roh Kudus berdiam di hati kita, kita diingatkan, kita harus dengar, Tuhan, aku salah Tuhan. Nilai inilah yang dikatakan, aku telah menemukan seorang yang berkenan. Aku percaya kalau julukan ini diterima oleh Daud, aku percaya gereja Tuhan, saudara dan saya pun bisa menerima julukan ini. Kita belum belajar dari seorang Daud ini. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 18 itu, saudara, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi dia seorang yang rendah hati. Dia melakukan tepat. Jadi tepat, saudara. Haleluya. Saya harap kita juga tepat. Amin atau emang amin ini, saudara. Ya. Tepat. Tepatlah lakukan.
Walaupun memang harus membayar harga di sana. Walaupun memang harus melepaskan kepentingan-kepentingan egois, nilai-nilai manusia kita harus tepat seperti yang Tuhan mau. Saya coba buka dalam kitab Kejadian yang ke-6. Kejadian yang ke-6. Karena Tuhan itu suka yang tepat, saudara. Kejadian yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 ayat 22. Perhatikan. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Allah menemukan seorang yang berkenan di hatinya di zaman itu. Karena zaman itu Alkitab catat sudah melakukan kecenderungan orang melakukan yang jahat. Tapi entah bagaimana Tuhan berkenan kepada seorang Nuh. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, naik, buat batra, ukurannya ini, dari kainnya ini, semua diatur sama Tuhan. Coba kalau waktu itu Nuh berargumentasi dengan Tuhan, ya kan? Banyak orang Kristen suka berargumentasi dengan Tuhan. Saya baca dalam Mazmur 18, saudara. Ini yang sering manusia lakukan. Mazmur 18 mengatakan begini, ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian di depan matanya. Terhadap orang setia, Tuhan itu berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, perhatikan, tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku apa, saudara? Belat-belit. Tuhan gak suka orang yang suka berargumentasi dengan Tuhan. Gak suka Tuhan. Kalau Tuhan udah katakan lakukan ini, karena memang kita adalah penurut-penurut Allah. Haleluya. Jangan suka berbelat-belit, jangan suka bengkok. Kenapa Nuh tidak berargumentasi dengan Tuhan pada waktu itu? Karena dia akan, yang aku tahu kalau bangun bahtera mah harus di pinggir pantai. Ini di atas gunung lagi. Coba kalau saudara dengan saya, kira-kira bagaimana reaksi kita, saudara? Kalau Tuhan perintahkan, Tuhan ingatkan, Tuhan nasehatin, ya kan? Apalagi anak-anak sekarang, saudara, waduh, lebih galak anaknya daripada orang tuanya. Satu kali ngomong sama anak itu udah pra saking pintarnya, kebanyakan makan ikan kali. Wah. Tapi saya harap kita sebagai anak-anak Allah jangan suka berargumentasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh lakukan saja, harus tepat. Haleluya. Jadi Nuh lakukan tepat, enggak berargumentasi, enggak banyak protes, Tuhan gimana bla bla, enggak. Haleluya. Alkitab bilang, Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan tepat
Saudara tahu berapa lama itu dibuat Batra itu? Berapa tahun itu Batra dibuat? Halo, berapa tahun itu dibuat Batranya itu? 120 tahun. Yang masuk berapa orang? Halo, yang masuk berapa orang? Keluarganya Nuh doang. Gak jadi masalah. Kita tetap optimis sama Tuhan. Enggak Tuhan, aku tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya keselamatan terjadi. Karena apa? Ada tepat. Jadi Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi saya harap kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun ada, dengar baik, dengar kabar baik ini. Kalau Tuhan ingatkan, Tuhan perintahkan, lakukanlah dengan tepat. Jangan suka berbelat-belit, jangan suka berargumentasi. Lakukan saja. Aku tahu Tuhan sudah lakukan yang terbaik dalam diri kita, karena Dia telah mati di bukit Golgota. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, lakukan dengan tepat. Haleluya, haleluya. Sebagai karyawan, kalau saudara masuk kantor, masuk ke tempat pekerjaan, coba kalau saudara suka waktunya, suka terlambat, kira-kira apa reaksi dari perusahaan itu? Mungkin ditegur, mula-mula ditegur, nggak mau ditegur lagi, dikasih SP1. Nggak mau lagi. Udah, ini sama Tuhan, kita harus lakukan dengan tepat. Haleluya. Karena semua Tuhan sudah atur dengan tepat, semuanya. Kenapa matahari harus terbit di pagi hari? Jamnya sudah ditentukan. Coba kalau terbit jam 10 pagi, walaupun ada negara tertentu mungkin ya, tapi pengaturan Tuhan sudah begitu. Terbit pagi hari, terbenam sore hari. Coba kalau terlambat, terbenam. Tapi pengaturan Tuhan begitu indah. Semua sudah atur tepat. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling sempurna. Tuhan sudah atur tepat. Telinga kita sudah diatur dengan tepat di sini. Mata kita, hidung kita, mulut kita, gigi saya, kita sudah diatur begitu tepat. Saudara nggak setuju, nggak mau setuju nih, gue mau pindahin telinga saya, taruh aja telinga di sini. Lucu kelihatan, saudara. Tapi semua Tuhan sudah atur sempurna, baik apa adanya. Ini metode, ini sistem yang Tuhan. Oleh sebab itu kita pun harus selalu tepat di dalam Tuhan. Kalau kita selalu tepat di dalam Tuhan, aku tahu berkat dan pertolongan, pembelaan selalu tepat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat di setiap waktu dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan selalu tepat. Itu sebabnya mari kita belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Itu pesan yang bisa aku sampaikan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ibadah singkat kami pagi hari ini, kami akan berpisah di sepanjang 1 minggu dan bertemu di live streaming minggu depan dalam pertolongan Allah. Berkati perjalanan sampai kami ketemu, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sisihkan doa kami bagi bangsa yang kami cintai, Republik Indonesia, bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami,
semua menteri-menteri, pimpinan-pimpinan di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong bangsa ini. Tutup bungkus bangsa kami dalam kemuliaan Allah. Bentuk-bentuk ketakutan yang berlebihan, negatif berita yang tidak benar, kami ikat roh itu, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang tegar, bangsa yang kuat, bangsa yang optimis, bisa mengalahkan situasi yang terjadi bagi bangsa ini. Kuatkanlah pemimpin kami, tambahkan hikmat, akal budi, pengetahuan yang daripada Allah. Sempurnakan doa kami, mengucap syukur, kami pulang dengan pertolongan Allah. Kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengantara, penghibur, kekuatan, kuasa Allah Roh Kuduslah menyertai kita sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom semuanya, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, juga komennya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.